Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bukankah di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekarang orang yang digantung di atas tiang salib itu siapa namanya? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apa yang mereka baca? Theos harusnya kan diganti. Allah mengosongkan dirinya dan Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan Allah mengosongkan dirinya, lalu Allah mengambil rupa hamba, dan Allah menjadi hamba, dan Allah menjadi taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Kami umat Islam ada berontak ketika Allah digunakan menjadi manusia, menjadi hamba, mati digantung di atas tiang salib. Perih ini bang, perih. Tapi saudara Kristen menganggap itu hal biasa kan? Sedangkan tadi ketika saya berkata bahwasanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Dalilnya ada di dalam Bible, Yesus terkutuk. Tapi kami nggak mau merusak tatanan keagamaan di negara kita ini. Tapi kalau saudara Kristen dengan nyamannya menuduh, mengatakan Allah mengambil rupa manusia, lalu kemudian mati di atas salib, dibunuh oleh manusia. Sekarang kalau saya mencari data saudaraku, saya tidak menemukan original teks di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Allah. Berarti rujukannya satu-satunya adalah Allah dalam nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Kristen. Dengan kata lain, orang Kristen sadar bahwa mereka sedang mengatakan Tuhannya umat Islam menjadi hamba dan mati ditombak di atas tiang salib. Tapi saudara Kristen tidak merasakan, bahkan melakukan pembelaan. Oh tidak, Allah itu kami lebih dulu menggunakan itu. Halo kawan, sejak kapan Kristen menggunakan kata Allah? Tidak ada itu. Original teks kitab saudara adalah Theos. Theos itu dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya semua kata Allah di dalam Bible itu diganti menjadi dewa. Kenapa? Theos itu artinya dewa. Sedangkan kalau Tuhan dalam bahasa Yunani adalah akontas. Nah di dalam original teks tidak ada akontas, yang ada Theos. Harusnya di Indonesia ini dewa bukan Allah. Itu bang. Tapi kami orang Indonesia, Islam di Indonesia ini adem-adem aja kan. Tidak frontal, padahal kami 88% di Nusantara ini, kalian cuma 6%-nya. Kalau kami ingin melakukan sesuatu seperti tuduhan orang, kami ini intoleran, kami ini rasis, berapa persen? Tidak cukupnya kami bagi-bagi. Tapi tidak, Islam menyayangi, mencintai saudara-saudaranya non-Muslim. Ketika mereka mengatakan kitab mereka itu adalah Alkitab, padahal tidak ada dasar secara literasi, tidak ada dasar secara ilmu, tidak ada dasar secara ilmiah, secara histori. Kitabnya orang Kristen disebut Alkitab. Kalian mengatakan kitab kalian itu dengan sebutan Alkitab. Ada kami berontak? Enggak. Kami hanya menginginkan kesadaran dari saudara-saudara kami Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Ayo saudaraku Kristen, mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kami Islam, kalian Kristen. Jangan kalian Kristen menggunakan istilah Islam. Alkitab dari mana dasarnya? Tidak ada dalam original teks bahasa Yunani Alkitab, nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran, kata Alkitab itu. Tapi kalian pakai. Begitu kami ambil, maaf nih, ini adalah buku yang paling saya cintai. Ya, kenapa buku ini saya paling cintai? Buku ya, bukan kitab suci menurut teman saya. Ini buku yang saya suka. Ini Bible yang tertulis Alkitab di dalamnya. Begitu kubuka, di sini ada perintah, ada pengajaran seorang anak perempuan berdua itu memperkaos ayah kandungnya sendiri. Disebut Alkitab, tidak layak.
Karena Alkitab itu adalah sebutan nama lain, nama suci bagi Al-Quranul Karim. Saya buka Kejadian 19 nomor 34. Seorang anak perempuan memberikan minuman keras kepada ayahnya supaya dia bisa meniduri ayahnya. Ini di dalam sebuah buku namanya Alkitab. Padahal kata Alkitab itu milik hak kepunyaan Islam. Tapi dipakai. Ada kami demo? Enggak. Kami membiarkan kalian sampai kalian tersadarkan untuk mengembalikan istilah-istilah Al-Quran milik Islam kembali kepada Islam. Tapi saudara Kristen, ketika kami melakukan sedikit tindakan, langsung frontal. Agama Islam teroris, agama Islam radikal. Sudah berapa banyak korban pembunuhan mengatasnamakan Islam di Nusantara ini? Di sini, Bung, jaraknya ada sekitar 150 km dari tempat saya duduk ini. Ada pemakaman 40.000 jiwa korban pelakunya Kristen. Bahkan di Jakarta, di Makassar ini ada jalan korban 40.000 jiwa. 40.000 jiwa satu pemakaman, Islam semua, pelakunya Kristen. Ada kami menggaungkan Kristen agama pembunuh? Tidak. Ada nggak di Indonesia ini pemakaman yang Kristen semua pelakunya umat Islam? Nggak ada, Bang. Tapi itu selalu aja Islam itu rasis. Sedikit aja kemudian tersakiti. Ada orang yang membuat orang beribadah ditutup. Langsung Islam yang jadi jelek. Langsung Islam yang menjadi sesuatu yang wah buruk sekali. Padahal Islam itu tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Dalam perang aja wajib hukumnya kita mengasihi musuh yang sudah meminta maaf. Minta perlindungan. Saya kira begitu, saudaraku. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa membangun kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini. Oke, saya boleh bahas, saya tanggapin, Bang? Boleh, silakan. Oke, Abang ngebahas tentang nama Allah ya dalam Alkitab ya? Iya. Jadi keinginan umat Muslim Allah itu namanya diganti? Sebaiknya, kalau Kristen itu adalah Kristen ingin memiliki jati diri, ya sebaiknya kata Allah itu dicabut dari Bible. Iya. Oke. Iya. Kalau Abang ingin mengganti atau ingin umat Muslim ingin menggantinya, iya. ya kami. Tapi ke pembuatnya lah, atau ke pemerintah. Sandingkan ke pemerintah. Berdialog dengan pemerintah untuk menanggapi itu semua. Abang keluarkan ilmu Abang. Nah, nanti kan ada lagi nanti yang setara dengan ilmu Abang nanti akan menyampaikan juga. Jadi kalau Abang atau dengan teman-teman Abang berucap soal tentang nama Allah dipakai oleh orang Kristen atau dirampas oleh agama Kristen, cuap-cuap di media sosial percuma, Bang. Karena kami hanya tahu yang masa kini, nggak tahu masa lalu. Tapi kalau ingin Abang merubah ya ke pemerintah lah, karena pemerintah itu penengah kan, penengah di kedua belah pihak. Ya, jadi menurut saya, aku sih nggak masalah soal nama dengan nama untuk diganti ataupun tidak diganti, aku nggak masalah. Karena aku bukan soal sebuah nama, tapi iman percayaku aja. Gitu ya, Bang ya. Terima kasih, Bang. Oke. Saya tanggapi dan saya kasih sedikit analogi. Jadi gini. Ketika ada orang yang dalam tubuhnya itu penuh dengan roh kebenaran, lalu terciduk mengambil barang orang, dan dia sadar ini bukan miliknya, ketika sang empunya datang mengatakan itu milik aku, itu punyaku, orang ini tahu memang betul punyamu. Tapi apa kata orang itu? Ya ini memang punyamu, silakan lapor ke polisi. Kalau kau kemudian bisa dibela sama polisi, ambil kembali. Tapi kalau tidak ya sah-sah saja dong saya pakai, meskipun ini bukan punyaku. Orang bijak itu tidak seperti itu, apalagi berbicara mengenai keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan. Tidak perlu pemerintah, tidak perlu aparat. Kalau itu memang punyanya orang, ya tuh kita sendiri yang sadar, kembalikan orang punya, karena ini masalah agama. Salah kita dalam beragama, salah kita dalam berkitab suci, ya agama kita ini bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah kitab sucinya, agama itu bermasalah. Dan kalau agama itu bermasalah dari pokok pondasi primer akidahnya, maka agama itu bermasalah.
Masakan Tuhan mengutus seorang rasul mengajarkan sebuah keyakinan yang bermasalah? Itu dulu. Jadi tidak perlu kemudian datang ke pemerintah. Kalau kita merasa ini haknya orang, memang ini bukan punyaku, legowo tuh, sampaikan, serahkan, ya udah nih, ambil kembali. Toh kalian ini adik, saudara-saudara saya disebut sebagai orang-orang penganut kasih, disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang baik. Kalian punya toko, kalian punya lembaga, bikin persekutuan seluruh kerukunan Kristen se-Indonesia sepakat untuk melepaskan hak milik kepunyaan Islam untuk kembali ke Islam. Kita gunakan istilah kita dari sumbernya, yaitu bahasa Yunani. Selesai. Contoh Bung. Dulu orang Kristen menggunakan nama Isa Al-Masih. Sekarang tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Bisa. Tanpa ada kemudian gejolak. Kalian bisa merubahnya sendiri, terbukti. Bukan umat Islam yang memperjuangkan itu, enggak. Bukan. Bagaimana dengan nama Allah? Tidak perlu diperjuangkan umat Islam, selayaknya kami tidak perlu memperjuangkan nama Isa Al-Masih dicabut dari sana. Kalian sendiri yang menghentikan itu. Makanya di kalender sudah tak ada lagi nama Yesus, mungkin Isa, yang ada hanya Yesus. Kalau itu bisa terjadi, kenapa kata Alkitab, kenapa kata Allah tidak dilepaskan? Tidak perlu melalui pemerintah. Meskipun ya bagus juga kok melalui. Justru kalau melalui pemerintah saya rasa terkesan dipaksakan. Artinya berarti saudara Kristen tidak ridho, tidak ikhlas nama Tuhan kami dilepas di Bible ini. Kan saudara Kristen tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam. Kenapa harus ada Tuhannya umat Islam di dalam sini? Oh, itu bukan Tuhannya umat Islam, Bang. Itu Tuhan kami. Dari mana dasarnya kata ALLAH ini kalian ambil? Sedangkan kalau kita periksa di Google KBBI, ALLAH sama dengan titik 2, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Berarti kata Allah itu mau tidak mau ya harus disadari, mungkin belum bisa dilepaskan, tapi harus disadari kata ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dilatinkan menjadi huruf ALLAH. Seperti itu saudaraku. Dan itu kalau bisa terjadi, ya tidak ada lagi perdiskusian yang ngotot-ngototan. Sama seperti salib. Iya kan? Salib itu bahasa Quran. Dalam bahasa Yunani, sulon. Sulon itu artinya pohon. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Wama katalu, wama salabu. Itu bahasa Quran. Tapi di Bible ditulis juga salib. Maka kita ribut. Karena kami mengatakan, salib itu adalah kehinaan. Hisyum fid dunia. Kehinaan di dunia. Ulangan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan salib itu adalah kutukan. Paulus juga mengatakan orang yang disalib itu adalah kutuk. Sedangkan di dalam Bible original teks kata salib itu tidak ada. Yang ada xulon atau cross. Artinya pohon. Sedangkan salib itu artinya sulbi. Ini sulbi. Orang yang digantung di atas sebuah batang atau di atas tiang, yang digantung bagian sulbinya. Ini tulang sulbi. Jadi dia tidak begini kalau salib itu, tapi digantung bagian perut, badan terjuru turun kayak begini. Kenapa dikatakan salib? Karena dia diikat di bagian sulbi. Tulang sulbi ini. Di sini diikat. Menjulur tangan ke bawah dengan kaki. Sedangkan salib, sedangkan yang diimani orang saudara Kristen, begini modelnya. Itu bukan salib itu. Harusnya cross atau xulon. Itu saudaraku. Jadi banyak hal yang kemudian ya cakupannya hanya orang yang paham tentang Bible ini secara menyeluruh yang bisa membongkar itu. Dan kami sebagai apologet Islam ya bukan mencari kesalahan, enggak. Cuman tujuan kami adalah untuk memberikan garis pemisah yang jelas antara Islam dan Kristen. Saudaraku Kristen silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Kembalikan istilah yang sangat prinsip dalam agama kami, silakan Anda menggunakan yang prinsip dalam agama saudara. Itu baru aman, tentram. Tapi kami ini selalu yang ditusuk. Ditusuk-tusuk, kitab kami ditusuk, Tuhan kami ditusuk, nabi kami ditusuk. Bayangkan saudaraku ya, bayangkan nih. Orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Anehnya,
Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan tentang kata rasul. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata nabi. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata Allah. Tapi ditolak oleh saudara Kristen Nabi Isa. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian kenabian, kerasulan. Inilah yang perlu dipahami. Kemudian makanya kami butuh seperti Ibu Rita Wahyu, kami butuh Pak Bambang Nursena turun gunung untuk kemudian kita berdialog tentang ini. Karena kalau tidak akan selalu berdiskusi, berdebat. Ya karena saudara Kristen ini kasihan yang dibawa tidak paham tentang Bibelnya sendiri. Sehingga ketika kami berbicara kami dianggap penghujat. Bang Suma itu penghujat karena dia menghina. Tidak. Kita berbicara terkait dengan data, berbicara dengan disiplin ilmu. Bang, kami pernah mengadakan penelitian terkait dengan asal-usul kata Allah di dalam Bible. Mungkin ada pijakan yang mendasar yang menjadi landasan atau referensi para penerjemah itu bukan diasaskan kepada intisari Al-Quran terkait dengan konsep bertuhan. Bisa jadi karena ketidaktahuan kami umat Islam, orang-orang Kristen menggunakan kata Allah itu sudah tepat karena memiliki referensi yang akurat, valid, mungkin dalam kitab perjanjian lama misalnya. Jadi lembaran demi lembaran runut kami kaji dalam bentuk original teks bahasa Ibrani, bahkan sampai nikutnya tuh dipelajari, diajarkan, kita teliti, kita kutuin. Tapi tak ada satupun kata yang mendasar kepada kata Allah ini dalam bahasa atau cara tutur yang digunakan oleh saudara Kristen dengan cara tutur yang digunakan oleh mereka yang menggunakan kitab suci, bahasa suci, yaitu Ibrani atau Aramaik. Nah, sampailah pada suatu kesimpulan, kami menemukan satu data di dalam surah Yosua. Di Yosua 24 nomor 26. Di situ ada lafaz yang sama, kata Allah. Di Yosua 24 nomor 26 itu. Cuman pembedanya lagi cara penyebutan, karena Allah yang ada di Yosua 24 nomor 26 itu diawali bukan huruf alef, tapi diawali dengan huruf ayin. Jadi cara penyebutannya Allah, kayak gitu dalam ejaan Ibrani, Allah. Sementara kami menyebutnya bukan begitu, kami menyebutnya Allah. Nah, kalau yang di situ ayin, Allah, kayak mau mencekik leher cara penyebutan. Dan itu pun terjemahannya mengejutkan kami, karena ternyata terjemahannya itu adalah pohon. Nah, tidak mungkin saudara Kristen kita mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus, itu nggak mungkin. Kami tidak menemukan itu. Jadi pemikir-pemikir yang ada di apologet Islam ini selalu berselancar mencari dari mana referensi penerjemah Bible ini menggunakan kata Allah ini. Setelah kami meneliti Yosua 24 nomor 26, sampailah kami kepada Mazmur 10 nomor 7. Nah, itu mirip-mirip penyebutannya Allah. Tapi lebih parah lagi, karena di situ memang menggunakan alif, lamet, he. Tapi artinya sumpah serapah. Tidak mungkin sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Anak, sumpah serapah Roh Kudus yang disembah oleh saudara kita Kristen. Tidak mungkin. Kami sudah melakukan upaya-upaya penelitian untuk membantu saudara kita Kristen, tapi kami menyerah. Kami mengalah. Kami tidak menemukan itu. Kata Allah dan juga Allah itu jauh dari harapan. Allah artinya itu adalah sumpah pohon, sedangkan Allah itu artinya adalah pohon. Nah,
Mungkin dari bahasa Yunani. Karena kalau dalam Ibrani Aram kita nggak temukan selain yang tadi Allah dengan Allah. Apakah dalam bahasa Yunani itu bisa ditemukan? Maka muncul di Matius 10 nomor 34 kata Allah dalam bahasa Yunani. Lagi-lagi artinya adalah melainkan atau kecuali atau hanya atau hanya atau melainkan. Itu kata Allah dalam Matius 10 nomor 24. Nomor 34, sorry. Jadi kami kehilangan, kami putus asa. Satu-satunya data mereka ngambilnya dari Al-Quran. Bahasa Yunani tidak mungkin mereka menyebut Tuhan mereka dengan hanya atau melainkan. Tidak mungkin menyebut dalam bahasa Ibrani pohon. Tidak mungkin sumpah serapah. Tidak mungkin. Satu-satunya sumber adalah Bang, sebentar, Bang. Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Barusan Silakan. ada akun judul, ada beberapa, aku harus blok. Tapi maksudnya gini, Bang Al bantu juga Bang Al. Ada beberapa akun judul yang mereka tuh kirim gift dan khawatirnya kita nanti itu kita kena pidana nanti. Bang Al siap-siap Bang. Di bawah ada tadi 2 udah aku blok. Oke, teman-teman mohon dibantu ya. Kalau memang ada akun judul, teman-teman typing aja nama akunnya biar aku langsung blok. Bang lanjut Bang. Bahaya itu Bang buat kita. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seketika kami mengambil barisan untuk mencari kisi-kisi atau referensi untuk membantu teman-teman Kristen, apa bisa memang mereka menggunakan kata Allah dengan dasar keilmuan, ternyata sama sekali kami nggak menentukan data itu. Kecuali kalau mereka mengatakan itu bahasa Ibrani, oh Ibrani berarti pohon atau sumpah serapah. Tapi itu mustahil. Tidak mungkin mereka mau mengatakan Tuhan mereka itu sumpah serapah, meskipun mereka sadar bahwa Tuhan mereka mati dengan jalan kutuk di atas salib. Tapi untuk sumpah serapah kurasa parah kali lah itu kalau memang mau diiyakan. Jadi satu-satunya sumber itu hanya Al-Quran. Sekira begitu Dinda. Boleh saya tanggapi, Pak Host? Iya, silakan. Oke, saya setuju apa yang dikatakan Juma. Pak Juma ini sudah mengakui bahwa Saudara Petra, Anda kan sudah lama tuh, Saudara Petra. Boleh nggak Saudara buka kamera? Bang, ya, langsung aja. Buka kamera, Petra. Ini saya undang kamu buka kamera. Buka Atau kamera gini, aja, enggak apa-apa. Atau gini, saya buka kamera, kamu buka masker ya. Enggak, kamu Nggak enggak bisa perlu. ngatur. Wah, Ini ngapain? Komal Kok nggak ini. perlu? Gini. Anak Teos diam dulu. Gini ya. Komal Islam itu bukan tempat kalian Saya ngatur buka kami. kamera, kamu buka. Kami nggak butuh Nggak kau. perlu, Sorry. nggak perlu. Kami nggak butuh kau. Kalau kamu mau lihat wajah saya, nonton film saya, film Doti, di situ saya nggak Ya. pakai masker. Salah kan? Oh, ke bioskop nonton saya buka sana. kamera, Gini loh, bisa nggak buka cam kalau nggak turun? ayo. Anak Teos bisa nggak? Buka Udah, kamera. Ya kau boleh pakai PH-nya binimu, ikat di sini juga. Kita nggak butuh kalian yang butuh kita. Banyak kali aturannya. Ya dia pula ngatur-ngatur Komal kita. Kalian gini ya teman-teman Kristen ya. Kalian terusnya bersyukur atas adanya kami-kami ini loh. Kami-kami ini tuh ngasih ilmu ke kalian. Kok kalian ngatur-ngatur kami? Di sini tidak diizinkan intervensi dari kaum berkulub. Karena ini room Islam. Room Islam ini tempat mengedukasi. Bukan untuk memamerkan kebotolan. Tempat kalian belajar dapat ilmu. Ya. Kalian pikir kami mau dijajah kalian? Kulub kalian benerin dulu. Halo Satria. Assalamualaikum. Muslim dan Muslim? Muslim, tapi saya mau tanya ke Bang Zuma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Zuma izinkan boleh Bang? Iya, Saya mau silakan. tanya ke Bang Zuma. Boleh? Iya, Bang, silakan. Saya mau tanya tentang hadis mantasabaha biqaumin fawa minhum. Gitu. Kenapa itu? Hadisnya kenapa? Itu kan menerangkan barang siapa yang mengikuti satu kaum maka akan termasuk kaumnya. Nah, sedangkan kan saya itu Ansor ya Bang. Kalau misalnya Natal tuh suka ditugaskan di gereja, tapi terkadang hati saya tuh kayak enggan gitu untuk masuk. Nah, sebenarnya toleransi yang seperti apa yang sehingga hati saya tuh kalau masuk ke rumah ibadah yang lain itu lega
dan tidak berbenturan dengan akidah. Anda masuk ngapain? Kan suka apa, kalau Natal itu suka menjaga. Anda aparat. GP Ansor bang. Dia di GP Ansor. Jadi jadi GP Ansor ini salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang ketika Natal itu terkadang anak-anak muda dari kalangan GP Ansor ini terkadang disuruh untuk menjaga gereja begitu. Mungkin itu Kenapa harus dijaga, Bang? Indonesia nggak aman gitu? Ya nggak tahu ya, saya kadang dari apa? Seakan-akan bahwa saudara kita dari non muslim ini tidak aman di negara ini sampai harus ada yang mengamankan gereja gitu. Seakan-akan justru mencerminkan bahwa ada ketakutan non muslim untuk beribadah dari serangan luar, sampai harus ada turun tangan. Seakan-akan kalau lu datang menyerang, lu berhadapan dengan umat Islam saudara lu sendiri. Seakan-akan kayak gitu. Kenapa kalau misalnya Idul Fitri saudara-saudara tidak mengamankan masjid? Karena masjid aman-aman saja. Ya, mengamankan gereja karena gereja tidak aman-aman saja ya, gitu. Aman mungkin. Oh, kalau di gereja nggak aman, Bang? Nah, saya juga nggak tahu kalau itu. Ya justru mungkin nanti akan gitu, Bang. Jadi saya tuh kadang berbenturan dengan akidah gitu, Bang. Ya nggak berbenturan dengan akidah juga enggak, kan Anda tidak sedang beribadah di situ. Pemimpin kita kan kalau dia memerintahkan dan di situ tempat kita cari makan, cari nafkah, ya selama tidak merusak akidah, menjaga mereka untuk beribadah juga itu bukan sesuatu yang hina. Cuman yang saya pertanyakan secara pribadi nih, kenapa harus dijaga? Memang ada kekacauan apa di sana? Apakah di sana itu banyak orang mabuk sampai cakar-cakaran, atau mereka ibadah tidak kondusif kah sampai harus mereka dijaga, diamankan, jangan sampai mereka saling tebas di dalam atau gimana? Karena kalau dari Islam kurasa aman-aman saja. Kalau selama ini Indonesia dari zaman Soekarno aman-aman saja orang-orang ibadah. Cuman dulu terjadi di Ambon, di Poso, ada orang lagi sholat itu mati dihabisin di satu masjid di dalam. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijaga kemudian untuk ini, enggak. Baru kali ini saya dengarkan itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyerupai, saya rasa enggak. Ya oke. Satria ya, intinya ini kita diskusi lintas agama. Anda kan orang GP Ansor, tentu Anda harusnya tahu dari kalangan NU ya, bagaimana yang sepatutnya di dalam Islam itu ya, toleransi seperti apa dalam Islam. Oke, brother, kita lanjut diskusi ya dengan saudara kita yang di bawah, Pak Jendri. Saya turunkan Anda ya, brother ya. Kalau hati tidak tenang nggak usah dijaga teman-teman ya, ya Pak. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jendri. Pak Jendri, boleh tahu Pak agamanya Pak? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di Katolik. Nah, saya menikah, saya sekarang mualaf. Alhamdulillah. Jadi saya banyak mengerti ajaran-ajaran tentang Katolik. Nah, tapi bagi saya, ketika saya sudah tidak beragama Katolik lagi, saya tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang baik sebelum pada saat saya masih beragama Katolik. Nah, saat ini sekarang saya banyak gagal paham ketika banyak perdebatan antara Kristen dengan Islam. Nah, saya pengen
mau banyak belajar gitu. Tetapi sulit ilmu itu akan masuk ke diri saya karena saya pikir kenapa perdebatan-perdebatan ini sering terjadi gitu di hal-hal yang menurut saya nggak kurang relevan gitu. Karena bagi saya prinsip saya kita bicara agama itu kita bicara tentang kebaikan dan tidak baik itu kan nggak sulit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya berbicara ya mendahului ya Dinda Rifa. Jadi gini Pak, debat ini terjadi alasan pertamanya karena dari pihak sebelah itu yang memulai. Mereka membuat link-link di internet menghina Islam. Seperti misalnya Christian Prince, itu YouTuber. Kalau link itu Alisina atau Isa dan Islam, atau yang kita kenal di Indonesia ini Tamparagi. Bahkan Rudy Yohannes sendiri sang akrobat itu mengakui bahwa dialah yang mengajarkan orang Islam berdebat. Gitu. Jadi kami tampil kemudian untuk mengkanter semua. Ini sekarang ini kalau Anda buka di Google, ada nggak YouTube dari pihak Islam menulis sesuatu yang negatif tentang Kristen di situ dengan menyalah-nyalahkan kemudian isi dari Bible? Itu nggak ada, Pak. Tapi kalau dari Kristen membuat kemudian blog-blog di internet menghujat Islam, menghina Islam, bahkan nih Pak, secara lembaga ada yang disebut sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Mereka punya mata kuliah yang namanya Islamologi, Pak. Di situ tidak ada mereka menjelaskan, mengajarkan kepada mahasiswa tentang Islam dengan cara yang lurus. Menghina, memfitnah, semua. Tuhan digambarkan, Allah digambarkan seperti ular naga dan seterusnya. Data-data kami lengkap tentang itu. Nah, sedangkan perintah di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sedangkan Islam, di luar Islam adalah neraka. Berarti kami diperintahkan membentengi anak-anak kami agar mereka tidak keluar dari Islam. Nah, perintah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir juga mereka berjuang untuk di jalan tagut. Apa itu? Mengajak orang lain untuk menyembah selain kepada Allah. Mereka berjuang juga. Contoh dalilnya, pembuktiannya di dalam di dalam Matius 28 nomor 18, 19, nomor 20. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan ya berdosa. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ya dek. Perintahnya kemudian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apabila mereka percaya, baptislah. Kalau tidak percaya, maka akan dihukum. Jadi dua agama ini masing-masing memperjuangkan. Kalau Islam bedanya, Islam hanya diperintahkan menyeru. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dengan jalan yang benar. Jadi seru itu maksudnya sampaikan. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau di Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada perintah untuk menjadikan. Nah, saudara kami Kristen datang dari lorong ke lorong. Termasuk saya pernah jadi korban. Uniripa pernah jadi korban. Didatangi misionaris.
dibagikan kemudian baju kos yang tertulis di baju kos itu, marilah semua yang letih lesu menuju kepada Yesus Kristus. Kami lagi bikin acara Islam, Pak, didatangi misionaris untuk diajak menjadi Kristen. Korban, apalagi anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa, diajarin untuk kemudian cinta kepada Bible, diajarin menyebut Bible dengan sebutan Injil, diajarin menyebut Bapak Theos dengan sebutan Allah, diajarin menyebut Al-Quran, Bible itu dengan sebutan Alkitab. Mereka diajarin istilah-istilah itu supaya mudah kemudian mereka diperdaya. Demi untuk memperjuangkan tadi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka santer, Pak, mohon maaf nih, mohon maaf. Santer kita lihat ada orang yang kemudian membuat rumah ibadah, belum ada jemaahnya. Kenapa? Karena mereka berpikir kandang dulu yang kita buat, nanti kita cari domba sesatnya, yaitu umat Islam. Itu adalah sistem. Maka kalau misalnya kami tampil, kemudian saudara Kristen juga tampil, ya itu sudah biasa. Karena umat Islam diajari menyeru, orang Kristen disuruh menjadikan. Ketemulah kita di panggung debat. Makanya saya selalu mengangkat debat yang bersinggungan. Di Islam adalah salib, di Kristen juga adalah salib. Salib menurut Kristen adalah berkah, salib menurut Islam itu adalah kutuk. Maka diskusi kita, apakah salib terhadap Yesus itu adalah berkat keselamatan atau itu adalah justru kutukan? Itu sering yang kita tentang kitab suci itu sering kita bahas. Apa? Tujuannya untuk mengedukasi. Biarkan kemudian anak bangsa yang memilih dan memilah. Oh, Islam yang benar, Kristen yang benar, Islam yang baik, Kristen yang baik. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi baik belum tentu benar. Kalau Kristen punya prinsip, iman tanpa perbuatan adalah buta. Kami Islam tidak pakai itu. Itu level kedua. Kalau kita di Islam, iman tanpa akal adalah gila. Jadi kami beriman berdasarkan akal. Kami berakal berdasarkan iman. Iman dan akal menyatu, terjadilah perbuatan yang benar. Karena sesuai dengan akal dan sesuai dengan iman. Itu di Islam. Jadi dilarang di Islam itu kemudian beriman tanpa akal, harus pakai akal. Itu di Islam, Pak. Kalau mereka beriman tanpa akal, mereka harus memiliki level. Sedikit demi sedikit berproses untuk berpikir menjadi berakal. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Bapak, dalam kaidah Al-Quran kita, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Diperangi bukan ditombak, Pak, bukan, tapi disampaikan ini loh yang benar, seperti ini loh adanya. Anda mau terima silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin. Itu maksudnya diperangi. Jangan dibiarkan orang menyembah kepada sesuatu yang kita sudah tahu itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Kita biarkan saja, itu zalim. Kita sampaikan itu keliru, yang benar seperti ini. Kalau mereka membantah, mari kita buka data seperti itu. Nah, begitu juga mereka. Mereka mengajarkan anak-anak kita untuk coba apa rukun Islam, diantaranya apa, rukun iman diantaranya apa. Ada di situ beriman kepada para nabi. Nabi Isa Anda beriman. Anda beriman kepada kitab-kitab, apa salah satu kitabnya Injil. Nah, situ mereka masuk. Ini loh yang disebut Injil. Mana Injilmu di dalam Al-Quran? Nah, ada kan? Nah, ini yang Injil. Silakan Anda baca, ambil gratis. Itu yang kami temukan di lapangan. Adik-adik beriman kepada Injil kan dalam Islam? Iya. Mana Injilmu? Enggak ada. Ini cuma Al-Quran kami punya. Nah, ini yang disebut Injil. Ini tulisannya Alkitab, ini Injil. Kau baca ya, Dek, bawa pulang ke rumah. Itu yang kami temukan di lapangan, Pak. Makanya kata Injil itu diambil, digunakan. Padahal di Bible itu enggak ada kata Injil. Yang ada Evangelion atau Biblika atau Bible dalam bahasa Inggris. Saya kira begitu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya tangkap, kalau terkait dengan klaim kebenarannya itu ada di Islam atau kebenarannya itu ada di Kristen, sama-sama pasti akan mengklaim ke prinsipnya masing-masing. Dan itu saya pikir sampai kapanpun nggak akan ketemu.
tidak akan dapat sampai ke titik terangnya. Nah, seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, ada bukti-bukti bahwa di si orang-orang Kristen ini, tadi Christian Prince dan lain-lain itu menghina macam-macam itu. Nah, begitu juga yang saya lihat itu terjadi juga di Islam sendiri juga, yang disebut tadi Bang Juma itu mengkanter. Nah, pikir saya kalau kita kembali ke iman kita masing-masing, itu tidak akan terjadi kalau kita menurunkan ego kita. Karena ketika kita memikirkan, ya sudah, itu iman percayamu, ya sudah. Cuman saya tertariknya karena tadi disebut bahwa Bang Juma bilang mengenai ada kitab Injil. Saya tidak banyak membaca tentang Quran, tapi saya banyak mendengar bahwa saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu membenarkan bahwa Injil itu ada. Nah, jadi saya pikir, cuman kalau kita mengklaim, oh Injil yang ini ternyata Al-Quran membenarkan Injil, tapi bukan Injil yang ini. It's okay menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini mohon maaf karena saya awam ya. Jarang sekali saya lihat di contohnya di lingkungan saya, di rumah saya inilah. Keluarga saya kan di sini orang-orang Muslim yang taat gitu. Tapi di sini tidak ada saya lihat. Ketika saya nanya mana Injil, tidak ada satupun yang dan tidak tahu gitu. Banyaknya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak mau mempelajari itu? Dalam arti kita bisa melihat mengesampingkan perbedaan, melihat persamaannya. Kalau itu prinsip saya, begitu. Jadi tadi kalau disebut klaim yang disebut sama Bang Juma, saya pikir itu dari sisi Islam dan sisi dari Kristen itu sama-sama menyerang dan mengklaim sama-sama membenarkan masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini apalagi kejadian baru-baru ini mulai heboh, ada kejadian-kejadian pembubaran ini. Nah, di situ saya kok berpikir ada ketidakadilan memang di sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Juma bahwa ini dari kaum ini datang ke satu tempat ini yang di situ tidak ada, katakanlah di situ tidak sama sekali tidak ada orang Islam, tapi dia datang ke situ untuk memberitakan Injil. Itu salah sesuai dengan aturan hukum memang. Tetapi bagi saya kalau kita turunkan ego, apa salahnya di situ? Karena bagi saya tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itu kembali ke iman kita. Karena ketika kita diajarkan, oh iman ini seperti ini, saya setuju bahwa ini baik. Ya sudah, kita tinggal menjalankan itu, kita turunkan ego. Kecuali ada hal-hal yang memang bertentangan, tidak sesuai. Katakanlah perintah melakukan kejahatan. Jujur, saya pribadi, karena saya memang berasal dari Katolik. Saya lahir besar di Katolik. Saya menikah, baru saya masuk Islam. Tapi saya tidak pernah ketika saya keluar dari agama awal saya, tidak ada saya mengatakan bahwa agama ini tidak baik, ini tidak baik. Izin interupsi. Saya agama izin.
Ya, izin interupsi ya, mohon maaf. Saya tadi sudah mendengarkan diskusi Anda dengan Bang Zuma. Saya berpikir kita di sini kan diskusi itu sesuai konteks dialog lintas iman itu, kalau Anda tahu ya, konteksnya adalah kita transfer knowledge. Jangan menggunakan perasaan menurut saya, karena menurut Anda itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bicara ini konteks universal, apa yang memang realitas, tekstual dan kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Apa yang ada tertulis dalam ajaran atau kitab suci. Kontekstual atau faktual apa? Sejarah yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkannya, mohon maaf nih ya, bicara di sini menurut saya, kata saya, kita nggak butuh itu ya Pak. Nah, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma, biar bisa berjalan diskusi kita. Ini ada tamu lagi juga soalnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang, silakan. Terakhir mungkin sebelum kita ganti dengan yang lain di bawah. Ini aja yang terakhir ini, karena ini berkembang di kita sebagai warga negara kan, ketika kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat sekarang ini kan, itu kan memicu perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa kenapa ya, sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen, yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus mendapat perlakuan seperti Karena itu? kelakuan mereka kadang kurang ajar Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya Pak. Coba mereka nggak ngajar-ngajarin agamanya kepada Islam. Coba Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi Pak, kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan Pak. Sumatera Barat tuh dua gereja Pak, Aman Damai Sentosa loh Pak. Orang Kristen di Bukit Tinggi tenang-tenang aja Pak. Pak, Bapak juga harus berpikir ya, ada aksi itu ada reaksi itu ada aksi. Dan kita juga nggak tahu. Saya tanya sama Bapak deh, Bapak tahu nggak kejadian yang terjadi ini semua? Bapak tahu kronologisnya nggak? Nggak, saya tanya nih, Bapak tahu kronologisnya? Saya enggak tahu kejadian itu. Nah, tetapi gini Pak. saya membaca aturan perundang-undangan. Oh, nggak ada kaitannya di sini. Kita lagi nggak bahas undang-undang. Bentar. Kita nggak bahas undang-undang. Kita dialog lintas agama. Kita bicara ajaran, data, tekstual, faktual. Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran. Si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada, kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada Pak, kami cengeng-cengeng. Kami mayoritas tersakiti. Enggak ada. Kita by argumen. Mereka menghujat, kita lawan by argumen. Gitu Pak. Kita Pak, kalau seandainya lawannya pakai pedang, kita lawan pedang Pak. Argumen by argumen. Enggak cengeng-cengengan Pak. Di sini bukan tempat baper-baperan. Dialektika lintas agama itu hak kita sebagai warga negara Pak. Ya, di sini kita diskusi. Kalau Bapak bicara tentang orang Kristen tersakiti, yang mana Pak? Siapa Kristen yang tersakiti? Sebutkan namanya. Siapa orang Islam yang mengganggu mereka? Sebutkan satu nama. Jangan kita lihat apa yang terjadi Pak. Kenapa? Bapak melihat sesuatu yang terjadi itu, Bapak harus tahu kronologisnya. Pastikan apakah betul itu. Jangan-jangan itu Kristen yang nyamar. Memang Bapak bisa memastikan kalau itu bukan Kristen yang nyamar? Orang Kristen aja banyak nyamar-nyamar kok. Udah, kita di sini bukan bicara perasaan. Kita bukan bicara menurut saya. Kita bicara menurut pendapat saya. Tekstual, faktual Pak. Data Tadi kan tertulis itu. Tadi saya sebutkan mengenai klaim. Tadi, nah seperti sekarang ini kan Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Klaim begitu apa? juga Tunggu, klaim dari pihak apa? Kristen mereka. Klaim apa? Contohnya, Saya klaim apa? Iya, tadi disebut bahwa dari pihak mereka itu menyerang. Menyerang apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Sadarkah? Apa sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah neng-nengan. C1, C2, C. Terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantar-ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita baru-baru ini kok. Tunjukin. Bapak saya besarkan ya, tunjukin datanya. Kalau nggak ada Pina, saya minta data. Saya minta data, tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini nggak ada laku-laku depan saya menurut saya. Tunjuk. Siapa nama orang Islam? Saya minta nama orang Islam yang ngajarin Islam ke rumah Oten. Saya tahu si Kucluk itu penista agama yang masuk penjara dikasih tai sama Napoleon mukanya. Dia itu penipu, pendusta. Kenapa dia?
Dia dihukum berapa tahun? Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin. Anda Oke. tahu? Oh, Anda pendukung Muhammad KC. Dia Oh, dihukum 10 si tahun. kucluk. Dengar teman-teman ya. Jadi teman-teman Dia hati-hati ya. Banyak orang dia Islam di dihukum. sini yang sok-sokan diam dulu, diam. Nggak usah Anda di sini. Enang lu pikir di sini komal apaan? Ini komal di mana kami sedang menelanjangi orang-orang yang ngakunya playing victim, yang ngaku-ngakunya tertindas pada kelakuannya kayak Dajjal. Sudah muak saya ngeliat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak kalian ini. Di awal sok-sok kayak domba pada serigala berbulu kalian itu. Anda itu, depan saya tuh nggak ada sok-sok baik, itu nggak ada depan saya. Tai juga lembut tapi bau. Jadi depan saya, kami pendiskusi ini bukan orang yang bisa kalian kadal-kadali. Kami ini fighter, kami ini petarung. Depan kami yang berlaku data. Cocong ortologi dari tadi ngomong bawa data kalau ngomong. Mana satu orang Islam? Yang saya minta kepada kamu data orang Islam mengal-Qurankan orang-orang Kristen. Kau bawa kucluk. Turun. Apa perlu kau di sini? Apain kau di sini? Dari tadi diskusi itu di sini pakai data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Dalil sama fakta-fakta yang ada di lapangan, berita, website, situs. Ini menurut saya. Siapa kau? Siapa kau menurut kau? Penipu kalian tuh rata-rata. Ngakunya Islam, saya Katolik. Sinkretisme kalian tuh rata-rata. Depan kami nggak usah kalian bermain sandiwara. Kami aku bukan artis. Aku pendebat. Tempat komal-komal yang aku berdiri. Nggak ada penipuan di sini, ku izinkan. Dari tadi udah dilayanin baik-baik. Banyak kali ceritanya menurut saya diminta data nggak dikasih. Hantu belau. Sopan kalian. Udah kalian dikasih ilmu di sini. Udah dari tadi bang. Gayanya menurut saya banyak apa minoritas ini sok tertindas bang, karena kelakuan mereka pun kayak Dajjal, sok-sok baik depan kita. Buktinya banyak mereka itu bang, mereka pakai akun fake. Apa yang mereka katakan? Muhammad pedo. Mereka menunjukkan kebenciannya. Mereka ajari kita toleransi. Hidup mereka tenang kok di Indonesia kok. Sok-sok pula gaya kalian. Nggak usah kalian sosok merasa tertindas. Lapor polisi sana. Emang kami kemenhukam di sini. Di sini diskusi lintas agama. Tunjukkan kalau ajaran kalian benar. Halo Carlos. Kayaknya Halo, selamat malam. Ya malam kayaknya Carlos. kayaknya karakter Bang Sumo udah turun semua sama anak ini. Halo. Ya Carlos, di sini tempat diskusi lintas agama, bukan tempat Suara saya kedengeran nggak? Malam Iya Jumat, kedengaran. Iya, ini malam. Buka, nggak bisa buka cam dia si Carlos ini. Udah aku tuh di bawah sama Bang Zuma ya. Bertanya aja kalau awam ya dek. Bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan jelaskan by data ya. Kalau tidak berilmu jangan jajal-jajal kami ya. Bertahun-tahun kami menghadapi pendeta kalian. Mending kalian belajar aja. Oke Carlos, silakan. Bertanya atau mau ditanya Carlos? Diskusi aja. Diskusi. Biar nggak ngantuk. Oke. Ya, diskusi, Carlos, ya. Saya mau bertanya yang Monggo. Jangan keluar dari device dek. Kalau mau minta ayat biar saya bantuin bukanya dek. Saya di sini hari ini saya lagi jobnya moderator. Tenang kamu, saya bukan bunda gembala nih. Ya, silakan. Gua nanya. sabar. Oke. Surat An-Nahl 93 kalau nggak salah. Kenapa dek? Silakan tanyakan ke. An-Nahl ayat berapa? 93. 93. Auzubillahi minasyaitonir Coba rajim. Umi baca. Baca dek. Itu tuh Iya. artinya apa ya Umi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia Walau menyatakan siapa sya'allahu. yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Silakan Carlo bertanya. Berarti di situ Allah Bertanya saja. menyesatkan ya Kak? Bertanya, kalau berarti itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Bertanya sama guru-guru di sini ya. Bertanya dek. Bertanya, bang, kayak mana Biar cara dia memahami bernarasi kitab dulu. ini? Ya silakan. Biar Kalau mau bernarasi. silakan. Silakan. Silakan kalau saya mute. Aku mute ya bang. Ya, Ya. silakan. Oke, itu di situ kan Iya. apa ya? Artinya kan Allah menyesatkan siapa saja. Kenapa hilang suaranya?
Jangan pindah device, Dek. Dek, kalau misalkannya mau ngomong jangan pindah device, jangan pindah ke aplikasi lain. Tetap di sini karena kalau kamu ngomong nggak kedengaran suaranya. Satu ya? HP doang ini. Bukan masalah saya itu, beli lagi HP-nya, Dek. Iya di situ. Di situ dibilang Allah menyesatkan, Kak. Siapa yang disesatkan di situ? Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah? Oh, bukan. Apa gimana? Bukan. Coba Anda buka Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Coba dibuka. Moderator minta tolong. Ya, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah itu menyesatkan? Tidak. Buktinya manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Yang menyesatkan itu manusia belum lahir sudah bawa dosa. Itu menyesatkan itu. Anda belum lahir, Anda sudah bawa dosa. Bukan Anda yang melakukan perbuatan, Anda yang menanggung dosa. Itu menyesat. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 146, di situ diterangkan dengan sangat jelas, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru. Siapa mereka ini kemudian? Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, yang dipalingkan oleh Allah? Disebabkan karena mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang kemudian bisa dikatakan itu adalah benar. Kenapa mereka? Karena kata Al-Quran, mereka ini selalu saja mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Rasul Tuhan. Bi ayatina wa kanu anha gafilun. Itu kata Allah, gafilin. Jelas itu. Jadi ketika mereka kemudian dipalingkan oleh Allah, itu disebabkan karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Contoh, kita buktikan ya, kita buktikan. Ada enggak yang memaksa Anda untuk menyembah Yesus? Itu dulu. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Pada semua bangsa, semua manusia. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Itu dulu. Yesusnya ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan kemudian hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa Engkau di situ? Bang, itu balik ke ayat itu dulu, Bang. Berarti ya sabar untuk membuktikan ayat ini. Ayat Al-Quran ini mengatakan orang kafir itu dipalingkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mau sesat. Saya kasih bukti. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Sekarang Anda menyembah siapa? Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah kepada Yesus? Enggak ada. Jadi yang menyesatkan Anda siapa? Ya Anda sendiri. Itu yang diterangkan Al-Quran. Bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Setiap kali datang pengajaran kepada mereka, selalu mereka dustakan. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Bapa yang kami kenal. Itu dalil dalam kitab saudara. Tapi apa kata Al-Quran? Itu terjadi karena mereka selalu menipu diri mereka sendiri. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Setiap kali datang ayat kami, setiap kali datang utusan kami mengajarkan supaya lurus, mereka selalu bengkok,
selalu mendustakan. Ini yang terjadi. Jadi Allah tidak menyesatkan. Oh, kamu kusesatkan ya, enggak. Allah memberikan akal supaya kita itu memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi Anda memilih yang salah, Anda sesatlah. Anda yang mau. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa, Anda menyembah kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan? Anda sendiri yang mau. Maka Allah menyesatkan Anda. Anda yang pilih itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah aku torehkan, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Ini loh yang benar. Yesus hanya rasul, Yesus hanya utusan. Apa katamu? Oh enggak, dia juga adalah Tuhan. Ampus. Kau sendiri yang milih. Bukan Allahku yang memilih. Saudaraku, saya hambaku Carlos, sembah Yesus supaya kau sesat. Enggak. Anda sendiri yang milih. Anda punya akal, nyembah kepada manusia. Anda yang pilih, tak ada yang paksa. Anda yang mendustakan ayat-ayat suci. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan domba. Anda dustakan ayat itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku. Anda dustakan dalil itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Anda dustakan ucapan Yesus itu. Maka Anda sesat karena Anda milih. Bukan Yesus, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo. Iya. Saya menyembah Yesus itu karena ada firman Allah. Siapa yang perintahkan? Firman Allah. Siapa yang perintahkan? Rasul-rasul. Berarti Anda diperintahkan oleh Rasul menyembah Yesus. Yesus memerintahkan menyembah siapa? Bapa, karena dia firman Allah. Salah. Firman Allah kok disembah? Kok firman itu? Sama halnya dengan Bang firman Allah itu jadi buku. Nah, kami menyembah buku. Firman Allah kami menyembah buku. Kami menyembah buku. Ya, Bang Zuma mengenal Allah dari mana? Menyembah Allah itu dari alam semesta ini. Iya. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang firman menjadi buku. Yesus itu tidak pernah menyesatkan loh, Bang. Ya, memang Yesus tidak pernah menyesatkan. Iya. Di mana Yesus menyesatkan? Tapi di dalam makanya Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Karena Yesus tidak menyesatkan. Untuk membawa agama, Bang. Yesus itu datang. Iya, makanya Yesus tidak kenal Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen itu pengikut Kristus, Bang. Apanya? Pengikut Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus. Yesus yang mana? Bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Jangan ke Isa, terlalu jauh. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus. Ada dua Yesus Kristus. Yang mana? Ada yang untuk Bani Israel, ada yang melantik dirinya sendiri untuk seluruh bangsa. Itu adalah Yesus yang berbeda. Belum paham sampai sana? Saya tidak kenal itu. Ya, itulah yang kau ikuti hari ini, yang kau sembah, yang kau tuhankan. Itu Yesus palsu yang kau sembah. Yang mana Yesus palsu itu yang mana? Yang datang kepada kalian, mengajarkan kalian. Bukan Yesus palsu itu yang di Al-Quran. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Anda sendiri mengatakan tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Kata Yesus yang asli, penyesat itu bernama siapa? Halo, sorry Bang, putus-putus Bang. Kata Yesus yang asli, penyesat itu memakai nama siapa? Aduh, nge-lag lagi nih. Masa nge-lag orang bagus ini? Nggak nge-lag kok, nggak nge-lag. Kamu yang nge-lag. Oke. Halo, ya. Kamu yang nge-lag kan, Bos. Udah. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu
dengan memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang kepada muridnya mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai? Itu untuk pengajaran sesat yang mengatasnamakan dia, Pak. Ya, saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, murid-muridnya, angkatan pertama, tahun abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Iya, penyesatnya memakai nama siapa? Coba tadi di Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Iya. Nomor 8. Sambil dia nyari, kita iklan bentar ya Bang. Teman-teman Yes, jangan lupa tap-tap layar biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 1M kalau bisa. Ya, dan jangan lupa follow akun ini akun kecil teman-teman. Akun Bang Al juga di follow. Insyaallah akun ini akan konsisten untuk buka dialog lintas agama. Kalau ada Bang Zuma aku cuma moderator. Kalau apologet lain nanti juga aku moderator ya. Aku akan di sini untuk memoderator aja. Kecuali memang aku yang narasumbernya. Ya, silakan Carlos. Ya, Lukas 21 ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, ini kenapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ya, ada yang nama Yesus. Nah, pintar. Sekarang saya tanya. Lalu Bang, itu yang mengatasnamakan Yesus. Jadi dia tidak mengatasnamakan Yesus, tapi dia tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan, bukan Yesus penyesat, bukan. Tapi kalau di Al-Quran abang tadi itu, terlalu jauh. Jelas dia menyesatkan. Terlalu jauh. Kalau yang data-data seperti saudara, kalau data-data seperti itu, kau baca dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, Tuhan yang menyesatkan nabi-nabi. Kamu baca 2 Tesalonika 2 nomor 11. Yes. Tuhan yang menyesatkan. Yehezkiel 14 nomor 9. Banyak data-data kayak begitu. Tuhan mengutus roh jahat. Tuhan bahkan Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Yesaya 7 nomor 5. Apa tertulis di sana? Akulah yang menciptakan kejahatan. Udah banyak. Kalau data-data seperti itu nggak usah. Saya sudah menjelaskan tadi data Al-Quran bahwa yang disesatkan itu karena mereka memilih untuk sesat kayak Anda. Anda yang memilih kan? Enggak. Itu ayat Al-Quran berarti manusia nggak punya free will, Bang. Kata siapa? Itu langsung, itu otoritas Allah loh. Kan tadi saya mengatakan begini, ya, saya mengatakan kepada Anda, orang yang disesatkan itu karena mereka memilih sesat, makanya ditentukan yang sesat itu sesat. Di situ nggak ada ayat-ayat yang orang-orang memilih untuk sesat. Astagfirullahaladzim. Dinda, Anda wakulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min. Kebenaran itu telah datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Surah apa itu Dinda? Siapa yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sedangkan di dalam banyak data-data seperti itu. Sedangkan di dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, kitab yang kau ambil dari agama orang, agama Yahudi yang kalian rampok tanpa ada legalitas. Kemudian 2 Tesalonika 2 nomor 11. Mana lagi? Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Banyak sekali data-data. Aku Tuhan menyesatkan. Al-Balad, Bang, ayat 10 itu bukti ada free will. Ada 2 jalan Allah berikan, tinggal kau pilih. Mati masuk neraka kau. Kau yang pilih itu, kau yang mau. Saya kembali ya ke data yang tadi. Bahwasanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang kepada Paulus, pendiri Kristen.
Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah tuh, mengaku Yesus dia. Itulah yang kau sembah. Yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus, itulah yang kamu sembah. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau kamu baca Matius 24, nomor 4 dan nomor 5, mereka Yesus palsu banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama kelompoknya? Orang banyak yang mengaku pengikut Yesus siapa? Kristen. Itulah pengikut yang banyak. Kalianlah itu pengikut Yesus palsu. Yesus itu penista. Yesus yang mengatakan loh. Kok nggak ada? Matius 24 nomor 24. Itu Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu. Ah tuh, berarti ada Yesus palsu. Karena hanya ada satu orang yang bergelar Kristus, yaitu Yesus. Jadi Kristus palsu artinya Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan murid pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu, ada Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Bang, yang palsu itu yang membelok dari Alkitab, Bang. Ya. Sekarang kalau Anda Oke. Sekarang saya buktikan kalau Kristen menyembah dan mengikuti Yesus palsu, saya buktikan ya. Yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 17, nomor 18, nomor 19, 20. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Oke? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, siapa itu yang datang kepada Rasulmu mengajarkan ibadah Minggu? Yesus asli enggak? Yang datang kepada mereka siapa? Maksudnya Yesus asli kenapa? Yesus asli tidak mengajarkan ibadah Minggu. Yesus asli tidak mengajarkan menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus asli tidak mengajarkan makan babi. Yesus asli tidak mengajarkan ke gereja. Yesus asli tidak mengajarkan kemudian jangan bersunat. Jadi Yesus mana yang mengajarkan kalian melakukan itu semua? Yesus siapa? Abang, itu Yesus yang bersunat, tidak makan babi, itu adalah hukum Yahudi karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya di dalam Matius 28 dia datang itu bukan untuk Bani Israel. Di Mazmur 147 ayat 19-20, hukum-hukumku diberikan kepada umat Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Yesus mana yang mengajarkan kamu ibadah Minggu, makan babi? Yesus mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat sesat. Nah, sekarang orang-orang yang sesat ini, ketika dia mengusir setan, ketika dia bermujizat, bisa nggak? Mereka mengusir setan, bisa nggak pelaku kejahatan ini? Bisa kan? Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika mereka mengobati orang, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus Kristus, Yesus Kristus yang mana yang datang untuk melayani mereka, untuk bermujizat? Ayo. Dalam nama Yesus diobati orang sembuh. Tapi diusir sama Yesus yang asli. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu.
Berarti dia mengobati orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantunya ngobatin orang? Ayo, jawab. Ayo. Halo. Itu tentang pengajaran sesat, Bang. Iya, saya ngerti. Makanya Yesus mengusir. Kalian adalah pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Tapi faktanya, mereka mampu mengobati orang. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika mereka mengobati orang pakai nama Yesus, yang datang kepadanya adalah Yesus. Pertanyaannya, Yesus asli atau Yesus palsu yang datang? Kalau yang asli, kenapa dia mengatakan, aku tidak mengenal Bang, kamu? itu jangan digagal. Kenapa jangan? Yesus Itu jangan membuat... Saya tidak gagal pahami bahwa paham. Yesus yang menyesatkan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku dengan menyeru, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, jadi mereka mengusir setan pakai nama Yesus itu, Yesus yang mana yang datang kepadanya membantu mengusir setan? Jawabannya, setan senior. Dari kebenaran lah, Bang. Iya, terus yang datang sebagai Yesus itu yang mereka panggil, Yesus yang mana? Kan dia panggil Yesus dalam nama Yesus. Dia obati orang kayak Rasul Lubis kan, dia obati, ya sembuh. Tapi Yesus tidak mengenal Rasul Lubis. Jadi Yesus yang mana yang datang ke Rasul Lubis ini? Yang asli atau yang palsu yang datang? Ketika kalian KKR penyembuhan, kalian memanggil nama Yesus, tapi kalian diusir sama Yesus asli. Berarti Yesus yang datang ke gereja itu Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada kalian di gereja namanya Yesus Kristus, tapi bukan yang asli. Karena yang asli ketika kalian bertemu nanti dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, kenapa Yesus asli tidak mengenal kalian? Karena kalian selama ini menyembah yang palsu. Namanya juga Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda mengatakan Allah baca dulu deh di Matius tentang pengajaran sesat. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Baca full. Iya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel menyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian Bani Yakub? Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba. Kalian Bani Israel? Bukan. Tapi kalian mengaku domba, berarti kalian serigala. Paham sampai sini? Itu kan tafsirannya Bang Juma. Bukan tafsiran. Subhanallah. Yang disebut domba itu Bani Israel, Dek. Yeremia 50 nomor 17, Dek. Itu dalil. Maka ketika Yesus mengatakan masih ada dombaku di luar kandang ini, maksudnya masih ada Bani Israel di luar Yerusalem. Bukan kalian yang dimaksud. Kalian itu adalah serigala berbulu domba. Kami umat Islam tidak mau ditipu. Ingat saudara, domba hanya makan rumput, tidak makan babi. Kalau serigala makan babi. Oke? Yahudi tidak makan babi karena mereka domba. Mereka hanya makan rumput. Sedangkan kamu makan babi.
Berarti kamu adalah serigala yang menggunakan pakaian domba. Makananmu kami lihat, makan babi. Ini pasti serigala, meskipun topeng domba yang dipakai. Serigala kebabi-babian. Serigala kebabi-babian. Dan memang Paulus menyebut Kristen itu sebagai babi dan anjing di dalam 2 Petrus 2. Dalam kitabnya itu. Tapi kalau saya baca ini nggak ada Yesus itu menyesatkan loh bang. Yesus palsu yang menyesatkan, dek. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Pahami dulu ada 2 Yesus. Yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Matius 15:24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus palsu itu yang mana? Yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Yang menyamar-nyamar seperti Yesus itulah yang keluar dari kubur. Jadi yang disalib itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang disalibkan. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti data akurat dari Bible. Lukas 21 tadi mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Ngarang nih orang. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, koma pembuka, akulah dia, ego emi, koma penutup. Nah sekarang, mari kita teliti. Siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Itulah penyesatnya. Buka kitabmu di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus, disitulah ada manusia mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Maka dia ditangkap. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ditangkap. Disalib. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Menyesatkan orang. Itu kata siapa? Yesus, itu kata Yesus. Yesus yang disalib dan yang mati lalu bangkit. Itu kata siapa? Itu Yesus palsu. Bang Juma. Sekarang begini. Ya udahlah. Sekarang begini. Penyesat itu kata Yesus akan datang kepadamu dan berkata akulah dia. Yang disalib ini berkata enggak akulah dia? Berkata enggak yang disalib? Akulah dia. Berkata enggak? Berkata. Tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ditangkap. Apa yang terjadi? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Yesus asli ada enggak melakukan dosa? Tidak ada. Yesus asli ada enggak dikutuk Elohim? Tidak ada. Yang dikutuk siapa? Iblis kan yang dikutuk oleh Elohim. Yohanes Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Siapa yang terkutuk? Yang karena menerima suap dan kemudian menyerahkan orang benar untuk disalibkan. Itu siapa? Yudas. Nah itulah. Itu pengajaran sesat. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bang. Sekarang saya tanya samamu, ini pembuktian terakhir sebelum saya kasih adik saya. Pembuktian terakhir. Galatia 3 nomor 13. Apa kata pendiri Kristen? Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Karena manusia. Pertanyaan sederhana. Nggak ada yang bisa. Pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya sederhana. Ini semua asumsi guys. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Abang, itu Yesus terkutuk itu karena menggantikan kita manusia karena tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan Anda? Bagi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Maksudnya gimana pertanyaannya itu?
Siapa ayat- yang mengajarkan? ayat tersebut- Siapa yang mengajarkan Ayat Paulus? tersebut, Yesus itu terkutuk. siapa yang mengajarkan? Paulus bahwa Yesus itu terkutuk, mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengajarkan Paulus? Karena Yesus Kristus mati di Saya salib tidak itu tanya karena. menggantikan manusia. Saya Pertanyaannya tidak bukan tanya itu. karena. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus? Nama orang. Kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk, siapa yang mengajarkan? Jadi saya nggak paham pertanyaannya. Duh, gini aja pertanyaannya. Diambil alih. Diambil alih. Gini ya, Dinda, saya diambil ambil alih. Saya mau Gini ya, ngopi dulu Dek. sebentar. Ya, dengar baik-baik Carlos. Kamu kan Iya. bilang Bang Zuma asumsi. Ya. Kamu mengatakan Bang Zuma asumsi. Sementara Bang Zuma dari tadi itu bertanya menggunakan dalil. Dalil yang Bang Zuma bawa adalah Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus terkutuk. Kita nggak nanya kenapa dia terkutuk, karena nggak penting juga buat kita. Yang kita pengen tahu adalah yang ngajarin Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk itu siapa? Siapa yang ngajarin Paulus? Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Orang yang ngajarin Paulus mengatakan Kristus telah mati karena kutuk hukum Taurat. Yang ngajarin Paulus bilang begitu siapa namanya? Maksudnya orangnya apa gimana? Siapa itu pertanyaan untuk orang. Kalau di mana tuh untuk tempat. Kalau apa tuh ya objek. Kalau bagaimana tuh ya keterangan. Gimana sih, Dek? Kan ditanya, siapakah nama orang yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus terkutuk? A. Iblis. C. Tuhan Bapa. D. Si Cakra tadi. Siapa yang ngajarin? Itu loh. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang Yesus terkutuk? Mending jadi malin kundang Yesus. Terkutuk cuma jadi batu. Ini dia dikutuk. Malin kundang cuma jadi batu. Tapi Umi tahu gak atas dasar atas dasar ayat itu apa? Umi tahu gak? Yang kita tanya yang ngajarin Nggak. Paulus itu siapa, bukan atas dasar. Kalau atas dasar saya tahu perikop Ya. ayat itu. Apa? Kamu gini loh, kalau kamu bertanya kepada kami, babak belur kamu nanti di luar kepala itu kitab Galatia itu. Dan kamu tahu nggak, pertanyaan Bang Zuma itu adalah siapa? Siapa itu berarti merujuk kepada nama orang. Kamu tahu nggak itu, Dek? Ngerti nggak? Nah, saya nggak tahu namanya. Saya nggak tahu yaudah. namanya siapa. Kamu nggak akan tahu karena memang Paulus Kenapa? punya otoritas sendiri. Karena dia ngeklaim sendiri. Waktu ketemu Yesus dia bilang ketemu sendiri. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kalian umat Kristen itu bukanlah Kristen tapi Paulisme. Kalian pengikut Paulus. Karena apa yang kalian Nggak ada ajarkan? kita ngikutin Paulus. Mana ada? Yang mengatakan hukum Itu Taurat klaim- terkutuk itu siapa? klaim Umi aja itu, Oke, Mak. diam gantian ya. Siapa yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan? Nggak tahu lagi. Ini makanya Efesus Itu pasal 2 Yesus, nomor Yesus 15. Sejak kapan Yesus mengatakan hukum Taurat dibatalin? Ngadi-ngadi nih anak nih, ditampar Yesus loh kalau Yesus kesini loh. Jangan memfitnah Yesus lah di hadapan saya. Saya tuh sangat mencintai Yesus loh. Orang ganteng kayak gitu kok difitnah sama kamu. Kurang ajar. Kamu tahu nggak? Dia itu nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Sejak kapan kau belajar bahasa Indonesia kalau menggenapi artinya meniadakan? Belajar balik ke SD sana bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Yang meniadakan hukum Taurat itu adalah botak, abang botak. Tadi namanya Cakra. Paulus agak botak, tapi rambutnya lumayan ada. Mirip lah sama Cakra tadi ya. Di Efesus pasal 2 nomor 15. Kau baca betul-betul. Baca baik-baik itu. Efesus pasal 2 nomor 15. Itu surat Paulus ke Efesus. Dengan matinya Yesus terkutuklah. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat karena dia menebus kutuk. Kau yang berbuat, kau yang memperkodok anak orang, Tuhan kau salahkan. Dia yang menebus kau. Memang durhaka kalian ini, NPD. Merasa kayak penting kali hidup kalian tuh sehingga Tuhan harus mati demi kalian. Padahal kalian remahan rengginang. Berguna juga enggak buat peradaban. Mending Yesus itu mati buat nebus si Hawkin tuh. Diselamatkan Hawkin tuh. Berguna buat peradaban. Ini kalian sampah masyarakat mau ditebus pula sama Tuhan. NPD lu kalian tuh gak sadar ya kamu tuh NPD ya. Merasa ditebus sama Tuhan gitu. Ngaku-ngaku anak Tuhan padahal anak manusia. Ayolah. Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat apa arti menggenapi hukum Taurat? Jawab.
Jadi adalah hukum Taurat itu. Dialah hukum Taurat itu. Dia tuh anak manusia yang menjalankan hukum Taurat. Iya. Ngomong kok sembrono iki orang udah diajarin sama pak gurunya dari tadi nggak ngerti-ngerti juga. Makanya jangan makan babi. Lemak doktrinnya melekat banget. Dengar baik-baik bahasa Bunda Gembala ya. Yesus adalah anak manusia yang datang menjalankan hukum Taurat dan menggenapinya. Kamu mengerti arti menggenapi? Tahu arti menggenapi? Kata menggenapi tak ajari bahasa Indonesia kowe. Menggenapi itu asal katanya genap. Genap itu beda dengan ganjil. Genap artinya apa? Kalau ada yang ganjil, kamu ngerti yang ganjil? Nih 3 nih ganjil nih. Dia akan genap kalau nggak dikurangi 1, kalau nggak ditambahi 1. Kalau dikurangi jadi 2 genap, ditambahi jadi 4 genap. Maka Yesus itu mengurangi ajaran yang diselewengkan oleh Yahudi, Farisi dan Saduki yang sesat, atau dia menambahkan ajaran yang relevan untuk pada saat itu. Itu namanya menggenapi. Sejak kapan menggenapi kok meniadakan? Wong Yesus sunat kok kowe kok ora sunat. Piye makan babi? Yesus nggak makan babi. Iya, karena dia orang Yahudi, dia harus tunduk pada hukum orang Taurat Yahudi, itu. orang Yahudi. Giliran dia hukum Tauratnya orang Yahudi, Bunda Uni. Giliran ajarannya kami kan Kristen, seluruh orang Kristen kan berhak ditebus sama dia. Yang ditebus itu hukum Taurat. Emang kamu orang Yahudi pegang hukum Taurat, ngapain kamu berhak ditebus? Konsisten lah ngaku orangnya. Kan dia orang Yahudi. Giliran di hukum Tauratnya ditebus, kau merasa tertebus. Emang kau dapat hukum Taurat? Hantu belau, kan gitu kan. Jadi gitu dek. Jadi kalau jadi orang itu ya dek ya, tolonglah dek, jujur. Kita nggak butuh orang cerdas, karena cerdas itu kemampuan, jujur itu pilihan. Di sini yang kita butuhkan orang jujur. Gampang doang nggak jujur ngapain hidup? Kalau jujur itu mengakui. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Paulus atau Yesus? Bojong gedum melembong ae. Jangan kamu, nanti bunda kutuk kamu jadi batu nanti. Orang Padang nih bisa ngutuk-ngutuk nih. Kamu tahu cerita Malin Kundang? Masih mending dia dikutuk cuma jadi batu lah. Tuhanmu dikutuk jadi terkutuk-kutuk. Ngeri loh. Dikutuk loh. Gitu. Ajaran macam apa kok ini kayak gini kok. Apa lagi? Nanya aja kamu udah diajarin sama Bang Zuma kok. Guru saya itu tadi ngajarin. Aku aja ngerti loh. Itu nggak ngerti. Semuanya asumsi Bang Zuma itu. Kamu ngerti asumsi nggak artinya? Asumsi itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh data dan pembuktian. Bang itu Zuma yang ngomong pakai data. Ayat An-Nahl Allah menyesatkan itu? Lah kan sudah dijelasin Bang Zuma. Kau yang memilih untuk disesatkan. Allah dengar. Menyesat. Segala untuk sesuatu siapa yang dia kehendaki. Oke, saya jawab. Berarti Allah menyesatkan. Ya. Coba. Ya, saya jawab. Ya, ini aku udah sabar-sabar ngadepin kau nih ya. Yang terjadi di dunia ini percuma berarti Umi puasa, Umi sholat. Kalau dia itu menyesatkan Umi, ya suka kehendak dia. Kalau Bunda lagi ngomong, anak durhaka diam. Tadi kan Umi kan ngomong dari tadi diam saya dengar. Dulu, Bunda mana ada kau mendengarkan? Kuping kau tuh kebalik. Kalau kau dengarkan udah pintar kau dari tadi. Dengarkan baik-baik hantu belau ya. Kalau yang terjadi di alam semesta ini karena izin Tuhan atau tidak? Jawabannya saya dengar. Jadi muter-muter. Kau maunya apa? Maumu apa? Maumu kami menjawab sesuai dengan yang kau mau, ya kan? Karena bisa, penjabaran itu salah semua. Udahlah, kau udah jadi Kristen aja, kau memang pantas kau jadi Kristen. Botolnya nak uji bilang dalik. Udah naikkan yang lain dulu. Kau dari tadi udah diajarin kau. Aku diajarin Bang Juma bentar aja ngerti aku. Kognisi kau tuh susah dek. Ya, kenapa kau botol? Karena kau botol karena Injil yang diberitakan Paulus. Udahlah jadi Kristen aja, nggak usah kau jadi pindah agama, ganti Tuhan pun nggak perlu kau. Halo person, Muslim non Muslim, kau cari pertanyaan yang berkualitas lah. Ya. Apa agamamu person? Tunggu dulu sebelum bentar di sini ini yang mengikuti aturan itu tamu, bukan saya. Saya telah diberi kuasa. Segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepadaku. Aku berhak bertanya, agamamu apa Bang Person? Kejawen, Kapitayan, Kristen, Hindu? Agama saya Katolik. Katolik. Silakan kalau Anda berilmu, silakan bantah kalau Kristen agama sesat. Ya, Kristen salah. Sedikit aja pertanyaan saya. Sedikit aja. Apa tuh? Jadi untuk apa ini kalian bikin Komal ini? Kalau menjalankan program pemerintahan di mana kami disuruh mencerdaskan anak bangsa. Bang Zuma dan saya anak bangsa. Dalam undang-undang kita harus memerangi kebodohan. Kita harus mencerdaskan anak bangsa. Orang pintar itu nggak nyembah batu.
Yang nggak ada nyembah manusia Enggak, berkelamin. maksudnya gini, Kau batu cakar kau sembah. Udah diam dulu kau Carlos. Kau nggak tahu malu, dari tadi udah dihantam Bang Zuma berkali-kali. Memang nggak ada rasa malu kau, Dek. Apalagi person. Gini Umi, Apa? ini kan ajaran kita beda-beda agama, tapi tetap satu tujuan kok. Siapa bilang tujuan kalian ke neraka? Kok bilang pula satu tujuan? Surga kalian ada pesundal sama ada perang naga. Siapa yang mau ke surga kalian itu? Jangan bilang sama tujuan kita Pak beda. Siapa yang bilang tujuan kita ke neraka Yesus. sama-sama kebenaran kok? Bang, surga kalian itu neraka bagi kami karena nggak ada enak-enaknya di situ. Menderita di surganya kalian. Ada perang naga, pesundal duluan masuk surga. Di situ juga nggak ada kenikmatan, nggak ada makan-makan, dikawinin Tuhan. Enggak, emang Umi sudah pulang dari neraka? Loh, kita tahu surga neraka ini karena pemberitahuan kitab sucimu. Baca di kitab Anda. Pesundal lebih dulu masuk surga. Masa aku selepel sama pesundal? Ada perang naga. Wow, jadi kitab itu karangan manusia. Ya udah, ngapain dipercaya kitab suci? Kitab yang dikatakan suci itu? Belum tentu Umi benar kalau pulang dari neraka. Iya benar dan kalau benar dan salah itu kita bicara pakai dalil. Aduh, curhat lagi. Udah Carlos, kau tanya lagi apa Carlos? Jam gantian ya personnya. Carlos, lagi nanya kok Carlos. Aku lebih senang kau bertanya sama aku. Bertanya aja kau sulit, apalagi kau menjelaskan. Tuhan menyesatkan, Tuhan menyesatkan. Tuhan kau menipu tuh dalam kitab Yeskiel tuh. Barang siapa nabi ada tertipu, aku Tuhan yang menipunya. Kau bilang banyak Bang Zuma kasih ayat tadi kan. Kalau bicara tentang Tuhan penyesat, Tuhan kau banyak menyesatkan. Bahkan mengirim roh dusta di mulut para nabi-nabinya. Kalau di dalam Islam itu ada free will. Allah sudah katakan diilhamkan kepadamu dua jalan. Kau memilih menyembah kepada anak manusia, ya Allah. Itu nggak ada free will, Kak. Arti free will apa? Tapi dia Saya tanya arti free will apa? Ya kehendak bebas. Nah, ketika Adam diperintahkan oleh Allah, diam dulu. Aduh, diam dulu. Kita diskusi. Yang nggak punya free will itu kalian Kristen. Karena kata orang Kristen, Yesus lah yang memilih siapapun yang masuk surga, yang masuk neraka. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Berarti Yesus suka-suka mamak moyangnya memilih orang. Contoh, Daud nenek moyangnya ngambil bini orang nggak dibunuh. Uza nggak sengaja teledor dibunuh sama Tuhan kalian. Tuhan kalian tuh suka-sukanya. Mana yang enak dibunuh, dibunuh. Mana yang nggak enak dibunuh, nggak dibunuh. Anak kecil cuma teriak botak, botak, naiklah botak, dimatikan. Dalam kitab Raja-Raja, ketika Elia naik ke atas, lalu dikatakan sama anak kecil 42 orang, Tuhan kalian membunuh Uza, membunuh anak kecil, itu nggak ada alasannya, nggak jelas alasannya. Giliran nenek moyang Tuhan kalian berzina, berbohong, berdusta, pesundal, nggak dihabisin nyawanya sama Tuhan. Giliran suku Amalek, Uza, Arkan dimatikan sama Tuhan kalian. Inilah Tuhan yang zolim, Tuhan yang tidak memberikan pilihan. Kau pikirkan itu, anak kecil suku Amalek yang menyusui, menetek di dada mamaknya disuruh bunuh. Ada itu free will Tuhan kau. Nggak diizinkan anak itu memilih dulu. Di Islam Allah sudah katakan, sudah kubacakan ayatnya dari tadi. Aku berikan, ku ilhamkan kepada kalian dua jalan. Kau pilih nyembah anak manusia, otakmu nggak ada. Dah tahu Tuhan berkata Allah bukan manusia, masih kau juga bilang Tuhan manusia. Ada kau baca kitabmu itu, Allah bukan manusia. Ini ngoceh apa nih Uni? Ya, kau tuh aku udah tahu kau ini terguncang, nggak bisa kau bantah argumen kami. Bang Zuma udah berkali-kali ngajarin kau. Gini aja lah. Udah tanya aja, person, sabar dulu. Jadi Carlos, yang paling menyesatkan itu adalah kalian. Bagaimana mungkin kalian mengimani ada Tuhan menumbalkan anaknya yang tunggal pada saat bersamaan kau bilang dia maha pengasih dan maha penyayang. Tadi dia bahas Alkitab, nggak menjelaskan Al-Quran. Malu kau kan, giliran udah diam kau Carlos. Jijik kau pada akhirnya kalau aku bahas Bible-mu.